Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kelas 6E. Selamat pagi, Pak. Oke, selamat. Baik, terima kasih. Pada pagi hari ini kita mengadakan kelas daring ya, karena untuk persiapan ujian akhir semester dan ujian sekolah. Nah, pada pertemuan kali ini, pagi ini kita akan belajar tema 8, Bumiku, subtema 1, perbedaan waktu dan pengaruhnya. Nah, kalian juga bisa buka buku paket kalian, itu pada pembelajaran 1, IPA yang ada gambarnya pagi dan malam, yang seperti kemarin itu. Nah, pada materi kali ini, kemarin kan Pak Beni sudah membahas sedikit tentang gerak semu matahari. Nah, setiap hari kita itu melihat bahwa matahari itu terbit di kaki langit sebelah timur. Lalu bergerak makin lama makin tinggi. Hingga pada tengah hari mencapai tempat kedudukannya yang paling tinggi pada hari itu. Setelah itu ia meneruskan perjalanannya, matahari yang dimaksud. Nah, tempatnya di langit makin lama itu nanti makin rendah. Ya, dari sebelah timur matahari keluar dari timur ke barat. Makin lama nanti dia akan makin rendah. Kapan matahari itu tinggi? Matahari itu tinggi ketika pada puncaknya pada pukul 12 jam 1 itu sudah mulai tinggi. Nah, dan pada senja hari kita lihat ia terbenam di ufuk sebelah barat. Perjalanan matahari seperti itu bukanlah gerak matahari yang sebenarnya. Jadi matahari itu tidak bergerak. Akan tetapi terjadi akibat adanya perputaran bumi pada porosnya. Nah, di gambar layar kalian di situ itu ada sebuah bumi ya. Kalau di gambar kalian itu condong ke kanan, itu miring. Nah, peristiwa perjalanan matahari itu dinamakan perjalanan semu matahari atau gerak semu matahari. Nah, gerak semu matahari itu disebabkan oleh rotasi bumi. Kemarin yang Mirza mubeng-mubeng itu loh. Sebentar, ini Pak Beni stop dulu untuk apa PPT-nya. PPT-nya agak error. Bentar. Sambil Pak Beni bahas, kemarin kan Mirza sudah mempraktekkan gerak semu matahari, dia sebagai bumi. Nah, Mirza berputar, dia berputar di tempatnya, sedangkan si siapa itu namanya Afwan. Nah, Afwan dia berkeliling. Aslinya yang berkeliling itu adalah Mirza, bukan apa itu namanya, bukan Mirza. Tuh. Nah, Nah, gerak semu matahari itu disebabkan oleh rotasi bumi, yaitu gerak putar bumi pada sumbu putarnya. Yaitu dengan rotasi waktu selama 23 jam 56 menit 41 detik. Terus kemudian dengan demikian dalam sehari matahari itu bergerak kurang lebih segini, 0,05908,33. Nah, gerak semu harian matahari itu kemudian mengakibatkan perubahan posisi matahari setiap harinya. Jadi ketika gerak semu harian matahari itu seperti Mirza kan muter mengelilingi Afwan. Lah posisinya Mirza itulah yang mempengaruhi matahari atau Afwan itu berubah. Jadi seolah-olah dikatakan bergerak. Aslinya yang bergerak adalah si Mirza. Nah,
Kemudian matahari terlihat di posisi timur dan tenggelam di barat. Padahal gerak semu ini teramati karena bumi kita yang berrotasi dengan arah sebaliknya. Kalau arah jam kan dari kiri ke kanan, sedangkan kalau bumi itu kebalikannya dari kanan ke kiri. Terus kemudian sehingga akan tampak kesan semu bahwa dari sudut pandang kita sebagai pengamat itu di bumi mataharilah bergerak. Kalau kalian keluar ini kan ada matahari, kalian pasti berpikir nanti kalau oh yang gerak ternyata matahari, padahal sejatinya yang bergerak adalah buminya. Nah, di samping melakukan perjalanan semu harian, matahari juga melakukan perjalanan tahunan. Nah, yang sesungguhnya yaitu perjalanan matahari dari arah barat ke timur dalam waktu 1 tahun, yaitu 365 hari sekitar itu. Untuk sekali putaran, jadi matahari itu berputar lamanya 1 tahun, lumayan lama ya. Kemudian penyebab gerak semu tahunan matahari itu disebabkan oleh revolusi bumi. Nah, ini hari ini baru kita Pak Beni sampaikan mengenai revolusi bumi. Kalau kemarin kita di kelas kan membahas sedikit tentang rotasi bumi, sekarang revolusi. Nah, bumi itu membutuhkan waktu selama 1 tahun untuk bergerak mengelilingi matahari, revolusi. Nah, itu pengertiannya. Revolusi adalah bumi mengelilingi matahari dalam waktu 1 tahun. Nah, bumi selain bergerak mengelilingi matahari, dia juga bergerak pada sumbunya. Kalau bergerak pada sumbunya, berarti itu pengertian dari rotasi. Kalau bumi muter di tempatnya, kayak Mirza kemarin mubeng sendiri gitu, di tempatnya tidak bergerak ke kanan dan ke kiri, dia berputar di tempatnya, itu namanya rotasi. Kalau revolusi, berarti bumi mengelilingi matahari membutuhkan waktu 1 tahun, itu namanya revolusi bumi. Itu ya, nanti ini ada kuisnya. Nah, tetapi sumbu rotasi bumi itu tidak sejajar terhadap sumbu revolusi. Nah, melainkan sedikit miring sebesar 23,5 derajat. Makanya itu gambar yang ada di pojok kanan bawah itu apa itu namanya condong ke kanan kalau di gambar itu. Nah, matahari itu tidak selalu terlihat di atas khatulistiwa bumi. Matahari akan terlihat berada di bagian utara dan selatan bumi. Selama setengah tahun, ya, matahari itu lebih banyak menerangi bumi bagian utara dan setengah tahun berikutnya matahari lebih banyak menerangi bumi bagian selatan. Kemudian dalam gerak semunya matahari akan tampak bergerak dari khatulistiwa atau ekuator. Nah, garis khatulistiwa itu sebutan lainnya adalah garis ekuator. Bentar ya, ini kok PPT-nya di layar kalian apa kelihatan putih? Iya, putih. Putih, putih. Not responding. Bentar. Sambil Pak Beni jelaskan, sambil PPT-nya. Nah, tadi sampai ekuator ya. Garis ekuator itu nama lainnya adalah garis khatulistiwa. Jadi jalur perjalanan tahunan matahari tidak terhimpit dengan ekuator langit. Jadi yang garis tersebut itu membentuk bujur sudutnya sekitar 230,7. Coba share lagi.
Nah ini, dalam gerak semuanya matahari akan tampak bergerak dari khatulistiwa atau ekuator, yaitu 23,5 derajat. LU itu apa? Lintang utara, dan LS itu adalah lintang selatan. Nah, jalur perjalanan matahari inilah yang nantinya kita sebut namanya jalur ekliptika. Nah, jalur ekliptika itu apa sih? Yaitu lingkaran besar pada bola langit yang memotong lingkaran ekuator langit dengan membentuk sudut 230,27. Nah, dengan ekuator, jadi jalur perjalanan matahari ini itu menghubungkan titik perpotongan antara lingkaran ekuator dengan ekliptika itu terjadi 2 kali. Nah, perpotongan pertama itu terjadi pada saat matahari bergerak dari langit bagian selatan ke langit bagian utara, yaitu di titik Aries, yaitu pada tanggal 21 Maret. Ini baru tanggal 19 ya. Nah, yang disebut vernal equinox nanti. Nah, perpotongan kedua terjadi Pak, itu izin ke toilet ya, Pak. gimana? Izin ke toilet ya, Oh Pak. ya. Perpotongan kedua terjadi pada saat matahari bergerak dari bagian langit utara ke bagian langit selatan, yaitu pada titik Libra pada tanggal 23 September yang disebut autumnal equinox. Nah, ini bisa dilihat gambar buminya, ada kutub utara, kutub selatan, kemudian arah rotasinya itu berlawanan dengan jarum jam. Kalau dari jam itu kan dari kiri ke kanan, kalau bumi itu dari kanan ke kiri. Nah, kalian bisa lihat gambar bumi hitam putih yang sebelah kanan ini. Di situ ada 3 garis berwarna hitam, biru, dan merah. Nah, yang garis biru itu namanya adalah garis ekuator. Jadi besok kalau kalian masuk ke sekolah nanti Pak Beni bawakan globe. Nanti kalian bisa melihat secara langsung kalau itu garis tengah bumi yang membelah bumi utara dan bumi selatan itu ada KLU utara dan KLS itu selatan. Kutub lintang selatan. Nah, kepanjangannya itu namanya ekuator langit. Sedangkan yang dimaksud garis ekliptika yang berwarna merah itu, jadi dia bentuk kemiringannya berapa? 230,27 derajat. Itu sudutnya. Terus kemudian kita langsung masuk pada ini. Kita tinggal di planet bumi. Planet bumi itu mengalami siang dan malam. Pergantian siang dan malam itu menunjukkan adanya perbedaan waktu. Nah, saat ini kita akan belajar tentang perbedaan waktu yang terjadi di bumi. Apa penyebab dan pengaruh perbedaan waktu bagi kita? Mari kita pelajari. Kemarin hari apa ya? Hari Jumat ya kemarin, Pak Beni sedikit membahas karena berhubungan dengan materi IPA. Nah, pada materi IPA ini kita juga nanti akan dikenalkan dengan yang namanya garis lintang. Nah, kalau nanti kalian lihat globe itu nanti ada 2 garis. Garis mendatar dan garis tegak. Itu tadi. Nah, garis mendatar itu dinamakan garis lintang, sedangkan yang tegak itu namanya garis bujur. Nah, sekarang kita pelajari yang namanya garis lintang dulu. Waduh, PPT-nya error lagi. Sambil Pak Beni jelaskan ya. Kalau belum panas laptopnya mesti gini. Nah, garis lintang. Garis lintang itu adalah garis-garis datar yang mengelilingi bumi dari arah barat ke timur sejajar dengan garis khatulistiwa. Nah,
garis lintang khatulistiwa itu membagi pola bumi menjadi belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Itu. Kemudian posisinya garis lintang yang ada di belahan utara itu kita sebut yang namanya lintang utara. Sedangkan yang di bawah itu lintang selatan. Nah, apa sih fungsi garis lintang itu? Nah, fungsi garis lintang itu yaitu berguna untuk membagi wilayah iklim di bumi. Di bumi ya, posisinya di dunia. Daerah iklim dari khatulistiwa ke arah kutub utara atau kutub selatan itu terbagi atas daerah beriklim panas atau kita sebut tropika. Sedangkan iklim sejuk itu nama lainnya kita sebut subtropika. Dan iklim dingin itu kita sebut kutub. Gitu ya. Tropika itu iklim panas. Kalau subtropika itu iklim sejuk. Kalau iklim dingin itu kutub. Jadi sejuk dengan dingin itu berbeda loh ya. Jadi jangan sampai salah. Gitu. Terus yang kedua itu nanti kita belajar yang namanya garis bujur. Tadi garis lintang dan yang kedua ini adalah garis bujur. Nah, garis bujur itu adalah garis-garis tegak yang menghubungkan kedua kutub bumi dan tegak lurus dengan garis khatulistiwa. Tadi garis khatulistiwa yang berwarna apa tadi? Merah. Kalau garis lintang itu posisinya kan apa itu horizontal, miring. Sedangkan kalau garis bujur itu letaknya vertikal, tegak lurus. Seperti itu. Sambil Pak Beni share. Nah, ini garis bujur menentukan perbedaan waktu. Terus garis bujur itu apa itu namanya? Dalam sehari semalam ada 24 jam ini nanti. Berarti Pak Beni ulangi lagi, untuk garis bujur itu posisinya tegak lurus ya, lurus. Nah, garis bujur 0 derajat itu juga disebut garis meridian, meridian tulisannya. Nah, garis bujur 0 derajat itu ditetapkan melalui kota Greenwich. Ada yang tahu kota Greenwich itu di mana? Ayo. Ada yang tahu di mana kota Greenwich? Di mana? Di Inggris, betul. Nah, sebagian batas belahan bumi, garis-garis bujur di sebelah timur kota Greenwich itu disebut garis bujur timur atau singkatannya BT. Sedangkan garis bujur 0 derajat ke barat itu disebut bujur barat BB. Garis 180. Nah, ini tadi. Nah, garis bujur 0 derajat itu ke arah barat disebut bujur barat atau BB. Kemudian garis bujur itu fungsinya untuk menentukan perbedaan waktu. Nah, dalam sehari semalam itu kan ada 24 jam. Nah, 1 jam itu kan sama dengan 60 menit. Nah, satu putaran bumi ketika bumi berputar itu besarnya 360 derajat.
Jadi setiap perbedaan garis bujur 1 derajat itu ada selisihnya. Selisihnya itu 4 menit. Maaf ya, ini kok gini terus ya. Nggak tahu Pak, mau responding terus. Laptopnya panas sekali. Belum panas ini. Mungkin laptopnya Pak Benny lemot kali Pak. Iya. Masuk kulkas dulu itu. Aska, gimana panas? Orang baru saja nyalain sama Pak Benny. Kan masukin kulkas berarti. Bentar. Direbus. Kita pakai PDF aja solusinya. Bentar. Nah, ini nggak bakal sampai mana tadi. Nah, ini. Nah, kembali ke tadi. Putaran bumi yaitu 360 derajat. Jadi tiap perbedaan garis bujur 1 derajat itu ada selisih waktu 4 menit. Hitungannya 24 itu diperoleh dari mana? Dari waktu semalaman, itu 24 kali 60. Kenapa kok harus dikalikan 60? Karena 1 jam itu kan 60 menit, kemudian dibagi putaran bumi 360, maka jumlah selisihnya adalah 4 menit. Itu cara memperoleh selisih waktu tiap negara. Itu kalau untuk di Indonesia ya. Kalau untuk di luar nanti berbeda. Kemudian letak astronomis Indonesia itu adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Maka letak astronomis Indonesia itu terletak pada koordinat, nah ini yang harus kalian hafalkan. 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Dan 6 derajat bujur barat sampai 11 derajat bujur barat. Ini kalian harus hafal karena ini biasanya itu sering keluar. Ini kan aslinya materi kelas 5, kemudian diulangi lagi di kelas 6. Letak astronomi atau astronomis itu sama. Indonesia 95 derajat sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat sampai 11 derajat bujur barat. Itu letak astronomis. Nah, kalian juga bisa melihat itu tadi, garis lintang. Garis lintang itu tadi yang ini tadi, ekuator. Nah, ekuator ini ya gambar hitam titik-titik gambar sebelah kiri ini loh. Nah, South Pole itu adalah kutub selatan. Nah, ekuator itu sama dengan 0 derajat. Sedangkan yang garis bujur itu yang tegak lurus ini, gambar sebelah kanan ada titik-titik itu. Yang gambar meridians itu yang dikasih tanda panah itu. Garis tegak lurus itu nama lain dari meridians. Kalau ekuator berarti garis lintang. Gitu ya. Ini kalau melihat gambar globe berdasarkan gambar. Besok kalian mengamati globe secara langsung. Terus berhubungan dengan adanya garis lintang dan garis bujur, itu berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa setiap 15 derajat berbeda 1 jam. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka wilayah Indonesia itu dibagi jadi 3 daerah waktu. Ya, ini Pak Beni jelaskan kembali tapi lebih detail. Yaitu yang pertama daerah WIB atau waktu Indonesia bagian barat, yaitu mengikuti garis patokan 105 derajat bujur timur, meliputi Sumatera, kemarin ya ada gambarnya, Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan pulau-pulau kecil di antara pulau besar tersebut. Jadi di lingkungannya Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat, dan Kalteng itu kan ada pulau-pulau kecil. Nah itu masih masuk wilayah WIB. Nah
waktu Indonesia Barat ini itu memiliki selisih waktu 7 jam lebih awal. Kalau tadi, kalau untuk seluruh dunia itu kan selisihnya 4 menit. Sedangkan kalau untuk di Indonesia itu selisihnya 7 jam lebih awal dari waktu Greenwich. Jadi kalau Indonesia dengan Inggris itu selisihnya 7 jam. Cara menghitungnya 105 itu dilihat dari patokan garisnya itu tadi dibagi 15. Nah, sama dengan 7. Maka Greenwich di sana tadi jam 4, nanti sedangkan wilayah Indonesia Barat nanti jam 11. Nah, atau nanti kita amati jam 11, nanti kalau kamu punya teman yang ada di Inggris sana, daerah Greenwich tepatnya, itu masih jam 4 pagi. Selisihnya adalah 7 jam. Seperti kemarin loh, Bali dengan Semarang itu kan selisih. Terus Semarang dengan Papua, nah, selisih. Kemudian yang kedua adalah daerah Wita. Wita itu waktu Indonesia bagian tengah, yaitu mengikuti garis patokan 120 derajat. Pak, kita bagaimana tahu kalau wilayah itu ikut 120? Nah, itu lihatnya di peta atau di globe. Itu nanti ada, kan lengkap, ada angka-angkanya. Jadi wilayah ini masuknya berapa lintangnya, bujur timur, bujur baratnya berapa. Nah, untuk daerah Wita itu areanya Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi, serta pulau-pulau kecil diantaranya. Nah, Wita tersebut itu memiliki selisih waktu 8 jam lebih awal dari waktu Greenwich. Kalau Greenwich tadi yang pertama itu selisihnya 7 jam. Sekarang selisihnya 8 jam. Ya sama itu tadi dengan daerah Semarang dan Bali. Selisihnya atau KCE 1 jam. Sedangkan Semarang dengan Papua selisihnya 2 jam. Segitu. Nah, ini ada gambarnya. Jadi daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan Tengah, dan Barat ini ada pembagian waktunya. Sedangkan yang WIT bagian timur itu meliputi apa saja? Ada Maluku, Papua, dan pulau-pulau kecil. Kalian amati di situ kan ada pulau kecil-kecil. Nah, itu masuk wilayahnya Indonesia bagian timur. Artinya selisihnya 9 jam atau 2 jam dari waktu Indonesia Barat. Di sebelah kiri itu kan jamnya menunjukkan jam 1. Yang tengah menunjukkan jam 2. Yang kanan menunjukkan jam 3. Jadi antara jam pertama jam 1 dengan yang kanan, yang timur, itu selisihnya 2 jam. Kalau tengah sama timur selisihnya 1 jam. Gitu. Kemudian musim. Nah, karena daerah waktu garis lintang itu juga salah satunya mengakibatkan musim. Itu akibat dari revolusi bumi. Nah, negara kita kan hanya memiliki atau mengalami 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau yang panas. Kalau saat ini harusnya bulan Maret itu musim hujan atau musim kemarau sih? Hujan. Kan biasanya kalau kalian pernah nggak dengar istilah orang Jawa, misalkan Januari hujan sehari-hari, Desember gede-gedene sumber. Gede-gedene sumber itu biasanya kalau Desember kan pasti hujannya lebat. Kalau di Inggris, di daerah barat itu pasti saljunya tebel-tebel. Terus Maret seperti ini itu untuk curah hujannya itu sedikit rendah. Jadi lebih banyak dihabiskan pada bulan Desember dan Januari. Nah, tapi sekarang sepertinya tidak begitu berlaku ya, karena perubahan cuaca ini juga ada dipengaruhi faktor-faktor lain. Seperti itu.
Kalau November itu sudah masuk musim mau penghujan. Jadi biasanya itu sudah mulai hawane adem gitu loh. Adem itu agak sedikit dingin. Sudah enggak panas lagi. Nah, ya yang telat atau telah. Kemudian pergantian musim di dunia itu merupakan akibat revolusi bumi. Ya, pergantian musim itu diakibatkan oleh revolusi bumi. Nah, revolusi bumi itu apa? Yaitu peredaran bumi mengelilingi matahari. Bumi beredar, ya kemarin Aska beredar mengelilingi awan. Nah, itu namanya revolusi bumi. Tapi kalau awan beredar sendiri atau berkeliling sendiri di porosnya, itu namanya rotasi bumi. Itu ya, sekarang sudah bisa membedakan antara revolusi dengan rotasi. Nah, waktu revolusi bumi itu selama 365 seperempat hari dan dinamakan 1 tahun surya. Itu sebutannya. Nah, 4 kedudukan bumi pada orbitnya itu ada 4. Yang pertama tanggal 21. Kalian bisa lihat gambarnya juga di layar kalian. Gambar nomor tanggal 21 itu adalah awal musim semi. Nah, untuk yang Maret. Jadi tanggal 21 Maret itu semua tempat di bumi mengalami siang dan malam yang lama. Lamanya itu sama, yaitu 12 siang dan 12 malam. Matahari tepat berada di garis khatulistiwa. Dan di tanggal 21 Maret sampai dengan tanggal 21 Juni itu dalam revolusi bumi kutub utara makin condong ke arah matahari. Nah, kutub utara condong ke matahari itu gambarnya bisa dilihat ya. Kalau di gambar itu condongnya ke sebelah kiri. Nah, matahari yang tengah itu kuning. Kemudian matahari sehingga kemudian yang pada tanggal 21 itu mengakibatkan musim semi. Nah, musim semi itu juga berlaku pada tanggal 21 karena sudah mulai perpindahan. Jadi akhir bulan Maret ke Juni itu sudah masuk ke musim panas. Kok bisa panas? Kenapa, Pak? Karena pada saat itu bumi condong ke matahari. Seperti itu. Terus kemudian pada tanggal 21 Juni, nah itu kutub utara bumi menghadap ke matahari yang seakan-akan berada pada 23,5 derajat lintang utara. Matahari sehingga terbenam ke kutub utara, sehingga kutub utara itu disinari selama 24 jam. Gambar tanggal 21 Juni itu, yang gambar yang sebelah kanan, bumi yang kanan, itu condongnya ke matahari kutub utaranya. Maka itu kenapa banyak lelehan air, ya, lelehan es yang ada di kutub utara. Artinya apa? Air laut volumenya otomatis bertambah. Kemudian sedangkan di kutub selatan tetap malam. Nah, itu kan enggak kesorot matahari. Kan matahari nyorotnya kan tegak lurus ya. Kalau otomatis yang kesorot itu adalah kutub utara. Nah, kutub selatannya itu tidak kena matahari. Jadi kutub selatannya itu tidak disinari seberapa jam, selama 24 jam. Karena posisinya itu sama, 12 jam siang dan 12 jam malam. Kemudian yang ketiga tanggal 23 September. Pada tanggal 23 September, baik kutub utara maupun kutub selatan bumi itu berada sama jauhnya dari matahari. Tanggal 23 itu. Nah, kemudian dengan demikian semua tempat di bumi mengalami malam dan siang yang sama panjang, yaitu masing-masing selama 12 jam.
dari tanggal 23 September sampai dengan tanggal 22 Desember. Kutub utara itu makin menjauh matahari. Nah, matahari kemudian mengalami musim gugur, sedangkan kutub selatan makin condong ke matahari sehingga mengalami musim semi. Jadi panas. Kemudian yang terakhir pada tanggal 22 Desember, nah berarti yang gambar bumi sebelah kiri, yang paling kiri, itu kan condong. Nah, berarti matahari itu seolah-olah berada di 23,5 derajat lintang selatan. Nah, ini nanti kita buktikan melihat global langsung besok. Di daerah kutub selatan matahari itu tidak terbenam sehingga tersinari selama 24 jam. Sedangkan kutub utara itu tetap malam. Posisinya kan dia condong ke kiri, nggak kena sinar matahari. Gitu. Nah, itu dari tanggal 22 Desember sampai dengan tanggal 21 Maret. Itu kutub selatan makin condong ke arah matahari sehingga mengalami musim panas. Berarti pada masuk besok tanggal 21 Maret ini lintang selatan atau kutub selatan mengalami musim panas. Seperti itu. Seperti Afrika, itu nanti kan buminya berputar. Nah, dari penjelasan tersebut, kedudukan matahari itu seolah-olah bergeser dari khatulistiwa ke 21 Juni, kemudian pindah lagi ke 23 September, pindah lagi ke 22 Desember, dan kembali lagi pada tanggal 21 Maret. Nah, gerakan pergeseran itu nanti yang namanya disebut gerak semu matahari. Itu ya, yang disebut gerak semu matahari. Terus kemudian akibat dari revolusi bumi. Nah, akibatnya apa? Jika itu tadi bumi kok berputar, ada yang kutub utaranya menjauhi matahari, ada yang mendekati bumi. Nah, akibatnya ini terjadi pergantian musim. Ada musim penghujan, musim kemarau. Yang kedua, perubahan lamanya siang dan malam. Kalau kan waktunya sama, 12, siang 12, malam 12. Kalau dijumlahkan jadinya 24 jam. Makanya jam itu sampai 24 jam. 00.00, jadi 12 malam. Kemudian yang ketiga, terjadi gerak semu tahunan matahari. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa bumi mengelilingi matahari itu selama berapa tahun durasinya? 1 tahun. Nah, maka hal itu nanti terjadi adanya kalender Masehi seperti ini. Besok bulan April kan sudah masuk puasa. Nah, puasa itu juga ada beberapa pertimbangannya. Itu dilihat dari mana? Dari posisi matahari, posisi bumi, posisi bulan, posisi bintang. Nah, itu yang mengakibatkan adanya ibarat seperti menentukan kapan kita puasa, kapan Idul Fitri, Idul Adha, dan lain-lain. Terus yang terakhir adalah rasi bintang. Kalian pasti pernah melihat kalau malam hari itu ada bintang, ya, bintang banyak. Tapi yang disebut rasi bintang ini adalah bintang yang sinarnya itu memancar lebih terang daripada bintang-bintang lain. Nah, dari cahaya yang terang itu ditarik garis. Nah, itu ada kalau ditarik itu kan ada gambarnya. Rasi seperti gambar Scorpio, gambar belah ketupat, seperti itu. Itu ada maknanya sendiri. Nah, fungsi rasi bintang itu apa sih, Pak? Umumnya salah satunya adalah membantu para nelayan yang sedang mencari ikan di tengah laut. Jadi ikan yang kamu makan itu hasil jerih payahnya para petani atau para nelayan di tengah laut. Karena posisinya di tengah laut kan kan gelap. Ada kapal yang kalau zaman dulu kapalnya kan belum dilengkapi dengan
apa itu? Mata angin, arah mata angin barat, timur, tenggara. Lah mereka itu zaman dulu masih melihat dengan rasi bintang. Maka kalau posisinya para nelayan itu mencari ikan, itu mereka pasti melihat kalender Masehi. Musim penghujan itu biasanya jatuh pada bulan apa. Jadi kalau hujannya lebat, itu para nelayan tidak akan mengambil ikan. Itu kenapa ada kenaikan ikan. Ikan kok mahal, ikan bandeng harganya segini, padahal kemarin nggak segini. Nah itu ada beberapa faktor. Faktornya juga itu. Pertama, para nelayan tidak melaut atau mencari ikan karena posisi ombaknya sangat besar. Nah, posisi besar itu juga ada pengaruh dari revolusi bumi itu tadi. Itu. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Belum? Berarti cukup jelas ya. Selanjutnya kita berlatih. Di sini ada 10 soal. Pak Beni menyediakan 4 soal latihan. Ayo berlatih 1, 2, 3, dan 4. Berarti artinya apa? Ada 40 soal nanti. Yang pertama silahkan, ada yang berani? Musim kemarau di Indonesia itu berlangsung pada bulan apa? Silahkan. Aiko silahkan. Agustus. Ayo kurang tepat ya. Ada yang tahu? Akhir Maret. Maret sampai kapan? Sampai Akhir kapan? Maret sampai awal April. Tuh. No, kurang Maret tepat. sampai April. Juni. Berapa? Silahkan Gani. Nggak jadi Pak, udah dijawab tadi. Jawabannya adalah, diingat-ingat ya, musim kemarau di Indonesia itu berlangsung pada bulan April sampai Oktober. Nah, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober itu musim kemarau. Jadi musim kan ada 2 toh, musim hujan sama kemarau. Lah musim hujan itu berarti ya selain April berarti Maret akhir ini terakhir. Nanti hujannya akhir itu. Berarti Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Berarti selama 5 bulan Januari, Februari, berarti setelah Oktober apa? November, Desember, Januari, Februari, Maret. Ada 5. Berarti itu musim penghujan. Sedangkan sisanya itu adalah musim kemarau. Nomor 2. Gerak semu tahunan matahari disebabkan oleh, Aiko, silahkan. Gerakan revolusi bumi. Ya, revolusi bumi. Sebentar ya. Sambil Pak Beni catat, tak ambil kertas ini tadi. Baru 1 poin kok. Oke, jawabannya betul. Nomor 2, gerak semu tahunan matahari itu disebabkan oleh revolusi bumi. Silahkan nomor 3. Revolusi bumi adalah, silahkan gantian dulu Flesia. Gerakan bumi mengelilingi matahari selama setahun. Betul. Nomor 2 Flesia. 1 tahun. Nomor 4. Mudah ini. Indonesia mengalami 2 musim, yaitu Musim kemarau dan musim penghujan. siapa ini? Aku, Aska. Oke, Aska. Betul, jawaban. Pak Beni itu yang nomor 5 pakai apa sih ngomongnya? Angka-angka gitu ya? Iya, betul. Ah. Terus nomor 5, letak astronomis Indonesia yaitu, Gitu. ayo.
Hah? Berapa? 6 LU, 11 LS, dan 90 BT, 141 BT. Ya, kalau bisa jangan dibalik ya. Jadi 90 berapa? 5 derajat lintang bujur timur sampai 141 bujur. Bujur apa? Timur atau barat? Timur. Timur sampai dan 6 derajat lintang utara, jangan LU. Jadi harus disebutkan panjang. Lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Oke, berarti terus nomor berapa itu? 6. Berapa lamakah bumi berotasi? Itok dulu. 24 jam 1 kali putaran. 24 jam sekali putaran, betul. Oke, bentar. Pak Beni pelan-pelan nyatet dulu. Itok. Terus 7. Apakah yang dimaksud waktu tengah hari? Sally, silahkan. Siang hari. Pak, Gitu, Tok. siang hari kan? Ada yang ingin lebih dijelaskan lagi? Silahkan, coba Jian. Tengah hari itu ketika matahari bertemu dengan langit. Bertemu dengan angin. Langit, Pak. Oh, langit. Iya, langit. Itu Tok. Ada yang punya jawaban lain selain Sally sama Jian? Apakah yang dimaksud waktu tengah hari? Tadi loh, jawabannya kalau nggak ada Pak Beni jawab, waktu di mana matahari berada pada titik tertinggi di langit. Tadi loh puncaknya sekitar jam berapa? Jam 11 sampai jam 1. Itu kan sudah puncak-puncaknya. Artinya apa? Yaitu ketika bayangan paling pendek. Kalau kalian berdiri di bawah lampu, kemarin Pak Beni kan praktek toh, berdiri di bawah lampu. Kan otomatis bayangannya pendek. Tapi kalau kamu disoroti temanmu dengan senter dari depan, itu pasti bayanganmu yang terlihat dari belakang pasti tentunya akan panjang. Begitu juga dengan sebaliknya. Oke. Sekarang nomor 3. 8. Jelaskan yang dimaksud garis lintang. Yo. Garis lintang nomor 8. Itok, silahkan. Garis lintang adalah garis khayal horizontal yang melingkari bumi. Ya, gitu boleh. Garis lintang adalah garis khayal. Garis khayal itu nama lainnya apa kemarin? Ada yang masih inget enggak? Garis khayal yang ada dalam peta atau globe, letaknya itu sejajar dengan garis khatulistiwa. Itu namanya garis khayal atau garis lintang, betul. 2 poin. Terus sekarang nomor 9. Apakah fungsi garis lintang?
Ayo tadi silahkan. Yang lain. Cinta, Sapira, kan belum pernah itu. Algan ada enggak ini? Ada. Fungsi garis lintang itu apa? Yuk, yang lain yuk, coba gantian. Yang belum pernah ini loh. Seperti Rio kan belum pernah. Algan, terus Iban. Jarang terlihat ini kalau di daring. Siva, Ito lagi, silahkan Ito dijawab. Garis lintang yaitu digunakan sebagai pedoman untuk pembagian wilayah iklim. Betul sekali. Jadi fungsi garis lintang posisi itu, garis lintang itu posisinya horizontal atau vertikal toh? Vertikal atau horizontal? Atau miring? Paralel. Apa? Paralel, Pak. Gimana? Kurang dengar, suaranya agak kempesek. Garis lintang itu kalau digambar posisinya itu horizontal atau vertikal? Tadi kan Pak Beni tunjukkan gambarnya. Vertikal apa horizontal? Lupa, Pak. Horizontal. Jawabannya adalah garis lintang itu horizontal. Kalau vertikal itu namanya garis bujur. Gitu. Oke, betul. Jadi harus tahu, harus bisa membedakan. Kalau nanti tak suruh praktek, coba Pak Beni tunjukkan di sebuah globe mana yang disebut garis lintang. Nah, mana yang disebut garis bujur. Jadi kalian harus bisa menyebutkan. Terus mana yang namanya kutub utara, kutub selatan, terus mana yang disebut garis khatulistiwa, itu harus hafal. Terus yang ke-10 terakhir, sebutkan 3 daerah waktu Indonesia bagian barat. Sebentar, coba gantian Gani. Pulau Sumatera, Jawa, sama Kalimantan Barat. Ada satu lagi, apa? Ada sebutkan 3 toh, kalau diminta sebutkan 3. Tadi udah 3, Pak. Apa saja tadi? Dengerin Pak Beni 2 tadi. Pulau Sumatera, Pulau Jawa, sama Kalimantan Barat. Iya betul. Atau sama Kalimantan Tengah, mbok sebut ke 4 juga bagus. Nanggung, kalau Kalimantan Barat tok lah tengahnya nanti meri nek mbok sebut ke. Jadi Kalimantan Tengah, Barat, Sumatera, Jawa, dan pulau-pulau kecil di antara pulau-pulau besar tersebut. Itu lebih bagus jawabannya. Oke, sip. Untuk ayo berlatih 1 atau sesi evaluasi 1 yang sudah menjawab ada 5 orang. Pertama Aiko, poinnya 2, Flesia 1, Aska 1, Itok 3, Gani 1. Sekarang lanjut, ayo berlatih 2. Silahkan yang belum dapat poin ya, terutama tadi cinta ini loh, Laksita, ayo tolak. Terus kemudian Algan, Rio, Iban yang belum pernah terlihat di daring. Kalau di kelas sudah lihat tapi yang ini belum. Rio. Sekarang ayo berlatih 2. Nah, berapa lama bumi berevolusi? Ayo, Sally. 1 tahun. Ayo. 1 tahun, Pak. Berarti kalau dibuat hari berapa?
360. 65 1/4 hari. Aduh, bingung. 360. 365 seperempat hari. Oke, ini berarti jawabannya yang Pak Beni tulis adalah Sally. 1 poin, oke. Pertanyaan kedua, apakah bentuk orbit bumi? Vertikal. Siapa yang jawab? Aska. Vertikal. Vertikal itu sama nggak dengan elip? Apa tadi elip? Ha-ha. Elip itu kayak gimana? Nah ya, ini pertanyaannya. Vertikal dengan elip itu sama enggak? Tidak. Bedanya gimana? Yang namanya orbit itu kan garis bumi. Lah nek kamu jawabnya vertikal tok. Nah, vertikal berarti kan antara atas dan bawah. Nah, maka yang lebih tepat jawabannya apa tadi Kak Aska? Adalah orbit bumi itu bentuknya elips. Bentuk elips itu gimana ya? Kamu pernah lihat apa itu? Vitamin ikan, bentuknya lonjong itu loh. Oh iya, iya. Nah, itu bentuknya adalah elips. Jadi bentuk vertikal dengan bentuk elips itu jelas berbeda. Kalau vertikal itu tegak lurus, berarti seperti batang tok gitu. Seperti tongkat, itu namanya vertikal. Tapi kalau elips itu kan berputar. Bentuknya sama, iya, panjangnya itu bentuknya vertikal, betul. Cuma kalau vertikal kan tegak lurus, kalau elips kan dia panjang, tegak lurus, tapi dia memutar ke atas. Jadi bentuknya circle ke atas gitu loh. Yes. Nah, kalau lingkaran kan membulat gitu, tapi kalau elips itu lingkaran bentuknya kurus itu loh. Nah itu namanya elips. Jadi jawaban yang lebih tepat itu adalah bentuk elips. Gitu. Oke, ini masih dikasih poin. Nah. Pertanyaan nomor 3. Apa penyebab gerak? Itu gerak ya Pak Beni salah ketik. Gerak semu tahunan matahari. Silahkan Ito. Akibat revolusi bumi. Revolusi bumi. Nah, pertanyaannya Pak Beni sekarang coba pengen ngerti. Revolusi bumi itu apa? Bumi beredar mengelilingi matahari waktu bumi mengelilingi Matahari. mengelilingi matahari selama 365 seperempat hari. Berarti buminya itu posisinya tegak lurus atau miring? Tadi digambar. Tegak lurus. Miring, buminya miring. Ini loh, bentar Pak Beni lihatkan. Lah ini loh, ini kan di layar kalian buminya miring. Itu yang tengah itu Afan, yang jadi bumi kan Mirza. Jadi Mirza posisinya miring. Kemudian Mirza ngubengi Afan. Gitu. Posisinya miring. Kalau tegak lurus ya enggak, nanti kutub utara selatan kan enggak kena. Jadi bumi yang kita tempati itu aslinya kalau dilihat di luar sana, angkasa luar itu posisinya miring seperti gambar itu. Bukan tegak lurus. Seperti kemarin ada yang menyebutkan apa? Matahari terbit dari mana? Timur atau barat? Selatan. Nek selatan ya kiamat. Maksudku kemarin itu di timur laut, Pak, bukan di utara, timur laut. Ya, kalau hampir ke utara. Ya, kalau timur laut masih bisa masuk, tapi kalau utara jangan. Kiamat nanti.
Timur agak ke utara, berarti timur laut. Nah, itu pentingnya bahasa komunikasi. Jadi ketika kita ngomong harus benar-benar pas gitu. Jangan sampai salah makna gitu. Oke. Lanjut tadi nomor 3 sama nomor 4 ini sama ya, jadi nggak usah. Tadi mau siapa? Aska, Ito ya. Ito, oke. Sekarang nomor berapa ini? 5. 5. Kapan terjadi musim hujan di Indonesia? Bulan apa sampai apa? Ayo, tadi sudah barusan. Musim penghujan di Indonesia, Sally silahkan. Dari Juni sampai Maret. Juni, kurang tepat. Silahkan yang lain, Jihan. Januari sampai Februari. Hanya 2 bulan, kurang tepat. Felicia. Sama satu lagi Desember. Kurang tepat. Semuanya Pak, hujan setiap hari Pak. Lah terus kemaraunya kapan? Kan Indonesia ada 2 musim. Felicia. Dari November sampai Maret. Dikit kali. Kurang tepat, hampir tepat. Coba Filia. Oktober sampai Maret berarti. Nah, betul. Jawabannya adalah Oktober sampai Maret. Gitu. Kurang 1 bulan pun juga salah. Karena yang namanya musim itu kan wis tepat, dipengaruhi karena ini. Oke, Felicia, poin. Lanjut soal selanjutnya. Mengapa? Oh, di sini nggak ada ya. Pak Beni ini tanya sendiri. Silahkan dicoba dijawab. Mengapa bumi itu dapat tetap berada pada orbitnya? Kenapa kok posisinya gini? Kenapa Aska kemarin itu berdiri tepat dan berputar pada porosnya sendiri? Afan, Pak, bukan aku, Pak. Afan. Iya. Mirza itu. Mirza sama Afan. Ya, yang kan Afan kan posisinya jadi matahari. Kalau Mirza kan kemarin jadi bumi. Nah, kenapa kok Mirza itu tidak bergerak atau melewati orbitnya, tidak melewati garisnya itu kenapa? Silahkan Filia. Karena gravitasi. Betul. Nah, kemarin kan wis tak sebutkan. Karena bumi itu dapat tetap berada pada orbitnya dikarenakan gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi apa ini? Yaitu antara bumi dan matahari. Itu kenapa bumi tidak lari-lari ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah gitu. Dia tetap muternya tetap di tempatnya. Gitu, oke. Jawaban untuk 7 orang. Nomor siapa kita pilih ya? 1. Oke, sekarang bentar. Soal selanjutnya. Garis bujur berguna untuk menentukan. Ayo, masih ingat gak? Bujur, silahkan Siva. Untuk menentukan pembagian zona waktu di seluruh dunia. Betul. Siva. Jadi garis bujur itu digunakan untuk menentukan perbedaan waktu. Indonesia jam berapa, Amerika jam berapa, Thailand jam berapa, Korengan jam berapa, gitu kan beda-beda setiap negara. Ya Pak, bukan Korengan. Terus lanjut soal selanjutnya, 7. Daerah di bumi yang tidak terkena sinar matahari saat bumi berotasi mengalami waktu, silakan Sally. Malam. Malam. Iya betul malam. Betul, malam. Gampang ini. Pertanyaan selanjutnya,
Bumi berevolusi mengelilingi matahari selama berapa hari? 365 365 hari. 365/4. Satu orang. Suaranya kemresek semua, ngomong semua. Silakan Afan. Yang masih ngacung ki. 360. 365. Jangan 360 tok. Lah 5-ne jangan dipek dhewe gitu. Itu berarti 365. Iya, 365. Kalau ada jawaban Ini 360 udah kebunyi. salah. Iya. Oke. Sekarang nomor 9. Kemarau, salju, gugur. Aku Pak, aku marau. Kemarau. Duluan Pak. Aku pusing ah. Jihan yang ngacung jihan dulu. Aku dulu. Kemarau, Pak. Jawabannya adalah kemarau. Bentar. Jawabnya ngacung ya, jangan langsung ya, nanti kemresek. Terus, jika belahan bumi utara mengalami musim panas, maka di belahan bumi selatan mengalami musim Dingin. siapa tadi? Aska. Nah, jawabannya adalah dingin. Oke. Nah, ini pertanyaan yang tidak ada di sini. Pak Beni ingin tanya. Tak tunjuk ya. Bentar. Coba Laksita. Nah, ini artisnya dari film The Flower of the War. Pak Beni mau tanya. Gerak semu harian matahari itu disebabkan oleh apa, Laksita? Khusus Laksita, yang lain diem. Nanti nek enggak bisa baru tak lempar yang lain. Dari apa? Agak keras sedikit. Gerak semu harian matahari disebabkan oleh Nggak tahu, Pak. Oke, enggak apa-apa. Coba tak tunjuk yang lain. Jadi jangan dijawab dulu. Hiban. Are you there, Hiban? Di tempat enggak ini, Hiban? Silahkan. Kapan aku nggak tahu ada di mana. Ini yang sekolah ini HP laptopnya Hiban sendiri nih kayaknya, nggak ada orangnya. Coba ganti Rio. Rio, apakah kamu masih di tempat tidur, Rio? Nah, itu enggak. Nah, jawabannya apa, Rio? Gerak semu harian matahari disebabkan oleh Dengar. apa, Rio? Suaranya kurang nggak masuk, Rio. Apa tuh mana suara? Gerak semu harian matahari disebabkan oleh Di mana tuh jawaban mana? Aku nggak bisa lihat. Iya, memang di sini nggak ada pertanyaannya. Pertanyaannya dari Pak Beni. Gerak semu harian matahari disebabkan oleh apa? Enggak. Tadi aku rotasi. Apa?
Rotasi. Betul. Oke. Rotasi bumi. Nah, jadi jawabannya bentar, ini yang masih Nah, ini suaranya siapa ini? Oh lah ini toh. Suaranya Afan. Jawabannya rotasi bumi. Pertanyaannya apa tadi? Gerak semu harian matahari itu disebabkan oleh rotasi bumi. Jadi Afan itu gerak semu, artinya dia nggak bergerak. Gerak semu itu artinya seolah-olah matahari bergerak. Padahal yang bergerak itu adalah bumi. Lah, ibarat kamu kalau dapat soal seperti ini, kalian pasti hubungkan dengan kedua teman kalian yang kemarin praktek. Mirza sama Afan. Afan kan matahari, Afan diem. Dia tidak bergerak. Tapi dikatakan semu harian matahari, semu itu seolah-olah Afan bergerak. Aslinya yang bergerak itu adalah si Mirza. Jadi hal ini dipengaruhi atau disebabkan oleh rotasi bumi, berarti disebabkan oleh Mirza. Itu paling mudah untuk diingat. Pertanyaan sesi ketiga. Nah, masih ada 20 soal lagi. Apakah yang dimaksud gerak semu matahari? Silahkan. Silahkan Flesia. Gerak semu matahari itu gerak matahari yang seolah-olah mengelilingi bumi. Udah, Pak. Oke, boleh. Coba pertanyaannya ini Pak Beni stop sampai nomor 1 dulu. Nah, pertanyaannya Pak Beni dikte. Jadi biar lebih lebih menantang. Pertanyaan nomor 2. Sebenarnya matahari atau bumi kah yang bergerak? Bumi. Pertanyaannya belum selesai. Bumi. Pertanyaannya belum selesai. Coba Pak Beni tunjuk. Ini 5 soal ya. Ini baru soal nomor 2. Coba Gani. Sebenarnya matahari atau bumi yang bergerak. Terus kenapa alasannya? Kenapa? Gani? Kenapa Gan? Matahari atau bumi yang bergerak? Oke, boleh. Gani. Pertanyaan ketiga. Disebut, bentar, tak tunjuk dulu ya. Kembali ke Laksita lagi. Nomor 3 Laksita. Disebut apakah perputaran bumi pada sumbunya, khusus Laksita? Tetot, ayo. Rotasi bumi. Rotasi bumi. Oke. Laksita. Pertanyaan keempat. Khusus Bonita Filia. Didengarkan. Berapa waktu
yang dibutuhkan bumi untuk 1 kali rotasi? 24 jam. Ada yang punya jawaban lain selain Filia? Silahkan, Cinta. Bumi mengelilingi matahari. Iya, bumi mengelilingi matahari. Rotasinya itu berapa hari? Berapa waktunya? Maksudnya gitu. 20 jam 56 menit 4,1 detik. Betul? Algan ya tadi ya. Ya 23 jam 56 menit 4,1 detik. Iya, betul. Filia juga betul. Jawabannya adalah 24 jam. Kan 23 menit 56 atau 56 detik itu digenapkan menjadi 24 jam atau 1 malam. Oke, jawabannya betul untuk Filia. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan rebutan. Bentar. Mengapa orang di daerah Indonesia bagian timur lebih dulu melihat matahari terbit? Silahkan. Xian. Mengapa orang Indonesia Timur itu lebih dulu melihat matahari terbit? Karena mataharinya terbit dari Utara. barat, Pak. Utara. Petini ke utara, Pak. Loh, barat, kiamat. Salah, Pak. Balik malahan, Pak. Dari kemarin kamu bilangnya barat terus. Dari barat kiamat kali. Dari timur. Dari timur. Lah ya, kenapa itu? Karena Kenapa kok matahari? Karena orang timur melihat matahari lebih dulu karena matahari terbit dari dari timur ke barat. Benar ya, Kak? Kurang sip. Coba Sally. Kenapa? Karena waktu Indonesia Timur lebih dulu daripada waktu Indonesia Tengah dan waktu Indonesia Barat. Oke, jawabannya Pak Ben ini ditahan dulu. Coba Pak Ben ingin dengar jawaban dari Flesia. Lebih bagusan mana? Lebih tepat yang mana? Coba. Karena kan kalau di Indonesia Timur itu waktunya lebih cepat 2 jam dari sini. Jadi mataharinya lebih cepat naik, gitu loh Pak. Lebih bagus Sally ya, berarti jawabannya. Jadi gini, kenapa kok matahari harus dari timur? Ya memang dari sananya memang gitu, jangan gitu. Itu jawaban yang kurang ilmiah. Jadi jawabannya harus dijelaskan secara ilmiah. Karena matahari itu posisi letaknya utama itu di mana posisinya? Di kota Greenwich, di Inggris. Nah dari Inggris itu matahari itu berputar. Gitu, berputar, otomatis yang menjadi titik startnya kan kota Greenwich, garis-garis tadi, khatulistiwa tadi. Posisinya di situ, titik 0 derajatnya. Kemudian berputar. Nah berputar kembali ke titik 0 lagi. Nah posisinya berada di sebelah timur. Jawabannya betul Sally. Gitu, karena bumi itu kan berputar, mengelilingi.
dari misalkan ibaratnya startnya dari Semarang ya, kemudian bumi itu berputar mengelilingi terus kembali ke kota-kota, kemudian kembali ke Semarang lagi. Nah itu akibat terjadi pagi dan malam, dan itu kenapa matahari dikatakan muncul dari sebelah timur. Itu jawabannya. Oke, poin untuk Sally. Kalau matahari terbitnya dari barat, berarti bumi muternya kebalik dong. Betul. Betul dong, iya. Nah, oke, pada pagi hari ini sudah menunjukkan waktu 9:30 ya. Ternyata masih ada teman-teman kita yang belum pada mandi. Pantesan baunya sampai sini. Oke. Enggak lah, Pak. Aiko yang belum. Oke, betul. Oke. Khusus hari ini aku udah mandi. Ya, untuk materi IPA kali ini sudah selesai. Alhamdulillah, kemarin kita sudah PPKN bahasa IPA. Besok hari Senin ya, nanti setelah praktek, nanti nunggu kabarnya, nunggu Pak Perdana dulu. Ini PTM, Pak. Ya itu, katanya Pak Perdana tadi malam itu entah jadi PTM atau online, Pak Beni juga kurang tahu, masih menunggu info dari Online. Tapi kalau kisi-kisinya udah ada belum, Pak? Kisi-kisinya hari ini insya Allah nanti Pak Beni ngoyak Pak Perdana untuk segera bisa di-share. Tapi Pak Beni sudah memberitahu kalau untuk praktek bahasa Indonesianya itu nanti kalian membuat sebuah pidato. Jadi nanti kalian pidato. Jangan lupa strukturnya diperhatikan. Jadi membuat pidato itu tidak sembarangan loh ya, ada strukturnya. Mosok kalimat tiba-tiba selamat pagi, demikian pidato ini saya sampaikan, terima kasih, selesai. Itu bukan sesuai struktur gitu. Pak Beni, kalau pas pidato nanti boleh lihat kertas gak sih, Pak? Atau dihafalin? Boleh lihat, cuma tidak boleh membaca terus gini nggak boleh. Membaca terus gini nggak boleh. Jadi baca ini berarti taruh. Ya paling tidak kalian harus hafal dan gunakan istilah-istilah jangan sampai salah menyebutkan. Kayak tadi siapa? Kayak Itok tadi ya. Apa tadi dia bilang apa? Itok sampai keselilitan tadi loh ngomongnya. Apa tadi? Mengelilingi. Itok tadi bilang melilingi apa tadi lah. Jadi kalau ngomong jangan sampai kalian menjadi gugup ya, karena yang dinilai itu pertama tadi salah satunya lafal, intonasi, mimik itu yang terpenting, gerak ekspresi. Mosok kalian pidato kayak orang tegang gini, bapak-bapak, ibu-ibu, tegang banget, nggak mungkin. Jadi harus berekspresi kayak Pak RT-mu itu loh kalau pidato kalau ada acara 17-an Agustus. Temanya tentang apa kemarin? Tentang bahaya narkoba atau menyambut bulan suci Ramadan. Alhamdulillah kelas kita kan kebetulan muslim semua. Jadi temanya pilih salah satu saja. Pak saya mau buat 2, boleh. Tapi satunya nggak dinilai. Karena yang dinilai 1 aja. Pak Beni, ya. Akan kita bikin pidato tentang yang menyambut bulan Ramadan, terus ceritanya kita jadi Pak RT-nya gitu, boleh nggak toh? Lah ya posisinya kamu menjadi seorang ibu RT, bapak RT, Pak Care, Pak Lurah boleh. Ini posisinya bebas. Yang penting topiknya, temanya tentang menyambut bulan suci Ramadan atau bahaya narkoba. Kamu pidato isinya tentang itu. Itu untuk yang bahasa Indonesia. Kalau untuk yang bahasa Jawa sama. Nanti membuat sesorah. Sesorah itu bahasa Indonesia kan pidato sama. Bahasa Indonesia sama bahasa Jawa sama. Cuma temanya berbeda. Kalau bahasa Jawa nanti temanya tentang apa ya kemarin ya? Pak Beni, saya nggak bisa bahasa Jawa. Gimana bikin pidato? Pak, bikin pidatonya di rumah apa di sekolah? Dari Di sekolah rumah. tuh. Dari rumah. Oh, di rumah. Disiapkan. Iya, jadi nanti di sekolah tinggal apa itu? Kalau untuk yang bahasa Jawa itu nanti temanya tentang perpisahan sekolah.
Jadi Pidato juga. Jadi dalam bahasa Jawa ya, Pak? iya, dalam bahasa Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sugeng Enjang. Jadi posisinya kalian menjadi perwakilan kelas yang nanti kelak ditunjuk untuk berpidato dalam bahasa Jawa. Oke. Temanya tentang perpisahan. Clear ya? Pak. Ya. Yes. Kalau IPA-nya Kalau IPA kayak kalau Pak Perdana nanti buat nganu apa itu? Bikin planet, Pak. Iya, bikin planet. Bikin Pak planet. Beni. Nanti tak tanyakan secepatnya. Dah, paling enggak kalian bisa mencicil dari hari ini sekarang membuat yang bahasa Indonesia dulu, sama-sama pidato yang bahasa Indonesia kan temanya ada 2, pilih salah satu saja. Tentang narkoba, bahaya narkoba sama menyambut bulan suci Ramadan. Kalau yang bahasa Jawa itu tentang perpisahan sekolah. Gitu ya, clear ya. Karena sudah jam 9:30, biarkan Tulis di grup aja Pak biar nggak Pak lupa Pak. Beni, ini buku Quranku udah mau jadi, Pak. Oke, tinggal diwarnai. Ini belum kering sepenuhnya. Iya, nanti besok Senin kalau misalkan tatap muka nanti bisa dibawa. Jadi hari Selasa nanti biar dipamerkan. Oh ini loh karyanya Aiko kemarin bikin apa? Kura-kura Piting. ninja. Piting ini. magnet. Aku bikin bunga. Pak, kalau bikin Pak modelnya kura-kura nggak apa kan, Pak? Iya Kan nggak sembarang. apa-apa. Semua model gak apa-apa. Nggak apa-apa. Kamu bikin orang juga boleh kan belum ada yang pernah bikin toh. Bikin tokoh pahlawan gitu kan nggak apa-apa. Bikin SpongeBob. Boleh. Dah gitu aja ya Pak Beni akhiri. Biarkan Aiko mandi. Kasihan sudah beberapa hari belum mandi ini kayaknya. Kemarin udah mandi kali, Pak. Masa kemarin Aiko pergi ke sekolah belum mandi. Oke, terima kasih sudah bergabung di kelas IPA tema 8. Pak Beni ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.